Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Dan hormatan Ustaz ini seperti yang hormati Bapak RT, Bapak Jari, yang hormati dan jamaah kajian wonten ing malam Ahad. Hingga insyaallah tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulakan yatur monggo kula sami sesarengan muji lan syukur wonten masanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalu menika Allah tansah paring nikmat ingkang kathah sanget ingkang boten saged kita etang nikmatipun ingkang kaparingan saking Allah biasa. Kami nikmat Allah kesanipun Allah Subhanahu wa sami mensyukuri. Yen menika kanthi nindakaken menapa ingkang sampun dipun dawuh-dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kita nebihi ingkang dados alisanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mekaten insyaallah kanthi ketaatan ketakwaan lan sami dhateng Allah paring kawilujengan dunya lan akhiratipun. Amin. Selawat salam mugi tansah katetepaken dhateng junjungan kita lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu ingkang hormati, monggo kajian dalam menika kita weti kanthi sarengan maos umur kita malah hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hormati, datang saat ini pilih jamaah niki rapi kirang piring yang biasanipun biasa menjawahaken niki rada marake kurang semangat. Akhirnya didakan ya masih wah udah terus kok enak ana tontonan kira-kira. Kira anu langgar nang Singapura. Kira-kira ya ora nganti di jari wis krungu dhewe bae. Nikilah bila Bapak Ibu monggo pentingipun kajian. Awis sampun dipun nggihakaken lan lestari itu kalau ben kehidupan akhirat niku sing paling pokok. Ya ten dunya nggih niki paling sekarang umur 70 tahun itu wis lumayan. Dari nyanane Ibu Imas muji BND itu 95. Ini wis ekstra. Nah, kalau menyesali mungkin benjangan itu ya. Muga-muga nek dawa umure amale sae. Sing cilaka umure dawa amale elek. Iki cilaka. Ambil kali menika monggo kula ngajak dhateng awak kula piyambak dhateng Bapak Ibu sedaya. Menika sedaya ladang utawi lahan kagem kula sami mugi ngemu kagem kepentingan akhiratipun ingkang. Padahal nek akhirat menika lajeng kula sami penggalih yo diusahakan betul-betul. Ibadah niku nek nglakoni kaya wong nek nyambut gawe masyaallah. Betul-betul menguras keringat. Membanting tulang, menguras keringat bahasanya.
dadi kerja maupun kemenangan golek ekonomi sing ini ku saged tumuju dhateng akhirat. Nek yo sing ibadah fardu, ibadah sing sunah, ibadah sing wajib dilakoni kaya wong nyambut gawe ning sawah montone jalan iku jalan. Ini angel to wae ibu. Nggih, sami to paling boten sesama itu sami asring midhangetaken kasihan-kasihan ngaten menika saged nuwuhaken nggih saking manapa yang sami arep hidayahipun Allah Subhanahu wa taala menika boten namung sekedar panjang sami tinggal duduk manis merenung niku boten. Tetep wonten usaha. Tetep usaha napa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya niki nembe tahun enggal kanggene Masehi ya. Orang kita nek nanti maksud janjane niku sing gawe tahun Masehi niku ora wong Islam. Ning malah tahun Islam piyambak nek Suro Hijriyah niku kadang-kadang masyarakat itu digadhakke. Nek gadhakke nang Suralaya niku sing tahun Suralaya. Nah, tahun berikutnya ini sing nom-nom itu khususnya Pak. Dising bakar-bakaran, dising nopo nih? Bulan naring kalon-kalon naring seminggu. Colo-colo diarang teriyaki tahun baru. Padahal bukan itu. Kalau biasanya kedah ngomong muhasabah. Tahun ini kalau tahun sinar terkopi kira-kira anak luwih apik sing di jadi kanjeng Nabi nek dina iki kok luwih apik tinimbang wingi berarti wong sing untung. Nek dina iki padha karo dina wingi basa Jawane padha iku malah termasuk wong sing rugi. Cilaka malih dina iki luwih elek tinimbang wingi. Nah, monggo saking prastawa ngaten menika kula sami siapaken umur kula panjenengan sami nek cara jatah niku wis tertulis 20 nek sakniki niku pun 25 berarti men kali kurang pirang tahun nek rasane umure tambah. Wah, biyen cilik atau gede podo asmi munggah nanti bernyata sing sepuh-sepuh umure tambah seneng umure ning janjane jatahe umur saya suwe saya kurang sampai betul rawas setahun itu betul kalau ini just kedap malah Ramadan Bapak Ibu niki pun jumadil akhir nesmari lahir yuk kerja rumah poso ternyata setahun itu betul dan wis dari ruang kasih tekan poso sing paling kelingan apa Pak nek rezeki oke wong iku kerja rumah nek poso sepi nek wong kering ya ora ono. Nah bila monggo menyasani sekedar doa Pak jangan salah sepemon monggo tahun-tahun ngajeng monggo kita usahakan sami dipun tingkataken amal sae. Pekaten minangka pambuka bener rayogi awit kita sampun jantung monggo bantakan dan mestah bisa dikatakan saking kula panjenengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Sayyidul qurana wal fudalat wa asatidah wa sesepuh tokoh kami, tokoh masyarakat, sayyidul muslimin wal muslimat jemaah Majelis Ilmu Masjid Al-Kafi dan Sati Mulia Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Sama saya mulai itu di dalam film itu padi itu juga petang saya petang dari pengasah itu menjadi pengasaran mungkin beda atau subuh itu baca 5 sampai 6 itu kasih makanya dulu berpadu mungkin ya alhamdulillah mengenai kesempatan berhubungi kalau kita akan menasihati sampai kembali dan wajah wajah yang menikmati sekali pada saudara anak mungkin yang melakukan dengan kami dalam berhenti mengenai dalam berubah kita berubah itu Allah Taala kita yang beracun Allah amin. Selamat selamat memberikan salam kepada sudah itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat itu teman-teman kita harus syafaat diberikan yang miliknya. Bapak Ibu sebagai jemaah hingga rasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan pembahasan kita mengenai kesempatan dalam menikah kasih berjenazah. Wonten ing pertemuan saderengipun sampun bahas menika sunah-sunah ketika panjenengan sami melihat, menemukan atau menemui orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Yang pertama ketika kita ada melihat orang yang sedang sakaratul maut, kita berada di sisinya, di sampingnya, hendaknya yang pertama sunahnya yaitu ditalqin, dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, agar orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu kalau bisa dihadapkan ke arah kiblat, diiringkan ke sebelah kanan. Jadi itu di antara sunnahnya. Termasuk ketika tidur sunnahnya miring ke kanan, ketika dalam keadaan sakaratul maut juga miring ke kanan, ketika sudah dalam makonan menjadi jenazah sudah dikafani juga ibaratnya ngadepi di sana ngalor ibaratnya di utara kepalanya, kemudian di selatan kakinya, lalu kemudian juga ketika terakhir ketika dikuburkan juga dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga sunahnya yaitu membacakan Al-Quran atau surah Yasin dan surah yang lain juga dipersilahkan. Untuk apa? Membantu orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu agar ia meninggal dalam keadaan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah yang keempat yaitu memejamkan matanya apabila matanya terbuka atau terbelah. Itu rata-rata bahwa mata itu akan mengikuti kemana roh itu pergi. Ketika roh itu dicabut, maka kata Rasulullah mata atau penglihatan itu akan mengikuti kemana roh itu pergi. Maka rata-rata orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan mata terbuka. Dan yang kelima, kalau sudah meninggal dunia segera ditutupi menggunakan sarung, menggunakan jarit atau menggunakan kain yang lainnya, selimut begitu, agar ketika ada perubahan dari jenazah tersebut, baik perubahan warna atau ada bau yang tidak sedap, segera tertutup, tidak terbuka auratnya kepada orang yang masih hidup. Kemudian yang keenam yaitu untuk segera menyelesaikan ketika sudah meninggal dunia sesegera mungkin agar dimandikan, dikafani, disolatkan sebisa mungkin secepat mungkin untuk dikebumikan. Jangan ditunda-tunda karena itu memang di antara sunnah dari Rasulullah agar tidak menunda jenazah memang yang sudah siap untuk dikebumikan, jangan ditunda. Dan yang terakhir pada kesempatan malam hari ini menikah, kalau
ada seorang muslim yang sudah meninggal dunia, surah yang terakhir adalah qadha ubaidin. Apabila ia mendapati punya hutang, baik di tetangga, baik di kerabat ataupun yang lainnya, atau mungkin di bank atau mungkin di lembaga keuangan yang lain, segera dilunasi hutang-hutangnya. Hal tersebut sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan dihasankan hadis ini dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidinihi wa yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin itu akan tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Dalam arti berapapun mesti kerbau sedikit hutang kita itu, lalu tidak disalurkan atau tidak dilunasi, maka jiwa kita itu akan tergantung dalam arti wis metu saka neraka tapi kok ora iso mlebu swarga. Sudah di hadapan mata tapi tidak bisa masuk karena apa? Ada hakul adami, ada hak yang belum ditunaikan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara hak mayit ketika sudah meninggal dunia begitu, kalau punya hutang diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Walinya, keluarganya, anak-anaknya, ahli warisnya itu yang berkewajiban untuk membayar hutang-hutangnya. Kalau seumpamanya si mayit ini punya hutang sekian dan meninggalkan harta sekian juta gitu ya, sebelum dibagi-bagikan gitu ya, entah dari ininya, itunya, bengkoknya, dari sawahnya begitu, dijual dulu ya. Hutang-hutang itu harus dilunasi terlebih dahulu. Setelah itu baru dibagikan kepada ahli waris yang mendapatkannya. Sehingga kalau panjenengan sami Bapak Ibu betul itu mesti punya utang ya Pak Bu. Iya. Ojo jenengan goro yang duwe utang iki Pak Bu. Kalau kita punya hutang yang ada di dalam diri kita itu syaratnya satu, tidak boleh ada niat dalam diri kita itu untuk apa? Tidak ingin melunasi hutang. Ngendi di bahasa lain, aku berutang rasa takut, rasa takutnya itu akan menjadi beban berat kepada kita yang masih hidup ataupun nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Berapapun hutang kita, jangan lupa untuk dicatat betul-betul. Hutang kepada siapa, berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta, itu harus dicatat betul-betul. Dilancarkan betul. Anda mengutang maroka ini rasa dicatat, nanti lali Pak Bu, nanti lali begitu. Karena apa, nanti beratnya di sini Pak Bu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Bukhari dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ad'aha adallahu anhu." Siapa saja yang mengambil harta manusia, baik itu mengambil itu dan pinjam meminjam, mencuri gitu ya, bahasanya gampangannya dia ada duit dicolong wong atau gitu. Ada betul ubi deh ada dicolong. Siapa saja yang mengambil harta manusia, yuri juga ada, maunya kita meminjam uang kepada orang lain, tetapi dalam benak diri kita itu ingin sekali mengembalikan uang tersebut, ingin sekali mengembalikan pinjaman tersebut. Ternyata qadarullahnya kita itu meninggal dunia sebelum hutang itu lunas. Kalau betul-betul dia punya niat untuk mengembalikan harta yang ia pinjami, ternyata qadarullah dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ternyata ahli warisnya itu tidak ada yang mau tahu tentang apa? Tentang hutang orang tuanya. Sehingga ahli warisnya malah mengatakan, ya wis iki utangnya bapak ya ben ditanggung karo bapak gitu. Maka insya Allah nanti adallahu anhu, nanti di yaumul qiyamah Allah akan
memberikan keringanan. Apa keringanannya? Allah yang akan membayar hutangnya kepada orang lain atas hutang yang dia pinjam ketika di dunia. Siapa tahu ahli warisnya tidak mau mengurusinya, tapi ini akan menjadi kendala tersendiri nanti di yaumul hisab. Sehingga apa? Biar tidak ada maksudnya sidang khusus antara kita dengan Allah terkait dengan pinjaman tersebut. Hendaknya kita yang ngajinya tadi Pak Bu, kalau keluarga kerabat kita ada yang meninggal dunia dan punya hutang piutang hakul adami dengan orang lain, dengan lembaga begitu, segera sebisa mungkin diselesaikan agar nanti apa tidak kesandung-sandung ketika di akhirat. Monggo diunjuk disami Pak Bu ini dan badan sami itu ngantuk ini Pak Bu ini. Kalau ngantuk jadi saya apa di panas banget mesti saya malah. Waman akhadaha, sebaliknya siapa saja yang mengambil harta manusia, yang punya pinjaman, yang memiliki hutang piutang, yuridu itlafaha, ingin menggelapkannya, tidak ingin membayar hutangnya, betul-betul niat dalam dirinya, alah mau tak hutang ya wis mati kok, rasa mati bayar, rasa mati sahur, padahal ada kemampuan dan harta secara finansial. Atlafahullah, maka Allah akan menghancurkan dirinya nanti di akhirat. Nah, bila Allah tidak kami kok ada hutang kepada si fulan, ternyata fulan sudah meninggal dunia. Berikan kepada ahli warisnya, berikan kepada anaknya, berikan kepada cucunya. Atau kalau tidak punya anak, tidak ada cucu, keluarga besarnya, adiknya, kakaknya, atau yang lainnya. Jadi posisi tetap harus kita bayar hutang itu. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian wa fi hadza ma yadullu ala an man mata matinan istahaqqa ayyudhar anhu. Ini menjadi dasar dalil bahwasanya siapapun yang meninggal dunia hendaknya orang yang bertanggung jawab yaitu walinya segera melunasi hutangnya. Wa yukhadhu min sahmil gharimina wa an ahaqqa la yashkudu bil maut. Termasuk umpamanya ternyata si fulan ini punya hutang piutang, ternyata tidak meninggalkan harta sedikit pun kepada anak, kepada keluarga, tidak punya harta apapun, boleh diambilkan dari Baitul Muslimin, dari simpanan Baitul Muslimin. Gampangnya dulu itu punya perbankan yang disebut dengan Baitul Muslimin. Ini digunakan untuk kaum muslimin yang mungkin terjerat hutang ataupun tidak bisa mengembalikan hutang salah satunya, atau mungkin salah satu jamaah karena punya kelebihan lebih, punya harta berlebih, hutang si fulan sebanyak 500.000 biar saya yang menanggung. Ataupun kalau tidak ada boleh diambilkan dari infak jamaah, dari kas masjid, maunya karena jamaah ini terlilit hutang dan di masjid punya uang sekian, bukan sama takmir begitu, untuk meringankan ngapunten untuk melunasi hutang si fulan ini, karena keluarganya memang tidak memiliki harta benda. Maka insya Allah siapapun yang berinfak ke masjid, siapapun yang sedekah, siapapun yang berzakat itu akan mendapatkan pahala jariah dengan apa? Dari menolong saudara muslim yang lainnya dari jeratan hutang. Sampai sini ada pertanyaan Pak Bu? Yang pertama, ketika orang yang terlibat dan meninggal, itu untuk menjalankan masa itu memang ada langkah khusus yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin berbeda atau mungkin ketika orang menggali kubur yang sebenarnya menimbulkan Tuhan ini tak tahu. Mungkin tak tahu itu punya doa sendiri, karena mungkin memang ada daerah pula ada doa. Yang berikutnya, yang ketiga, kaitannya dengan hutang. Misalnya saya hutang tahun 84, waktu itu saya hutang 1.000 rupiah.
Kemudian sekarang saya baru bisa membayar. Apakah cukup dengan membayar TV saja, ataukah terus dengan uang sekarang? Untuk yang pertama, untuk memejamkan mata yang orang yang sudah meninggal, memang dari dasar-dasar dari Rasulullah itu memang tidak ada, cukup dipejamkan saja, tidak perlu. Ibaratnya tidak ada lahan khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, sudah kalau sudah meninggal dunia sudah pejamkan saja, langsung terpejam. Kecuali kalau memang meninggal dunianya ini di pagi hari, ternyata kepethuk konangane sore hari, maka dia biasanya agak sulit karena sudah kaku kelopak mata. Ini kelopak mata yang sudah kaku, maka biasanya dibantu menggunakan kayak apa itu salasnya loh untuk memejamkan matanya. Mau coba digondong ini. Dengan ada yang memandikan, mensucikan, peduli ingatan ini udah malah dirgilo. Kayak memandikan, kemudian kayak mengkapani gitu, peduli itu aku koyo ngono gitu loh. Jadi posisi boleh, maksudnya kalau memang sudah lama itu akan sulit untuk dipejamkan. Menggunakan ampunan itu sampai kenapa kiranya untuk membantu lah, jadi waktu gede-gede kira-kira hanya untuk menutup matanya saja begitu Pak. Dan kalau seumpamanya meninggalnya dengan mangap, kadang-kadang dia mangap kemudian ngapunten kalau mungkin apa bahasanya ini ditutup mulutnya itu dia tetap mangap, sudah biasanya di itu kain kafan begitu ya, agar tertutup agar apa ketika nanti dimandikan begitu air tidak masuk begitu. Itu yang pertama, jadi tidak ada lahan khusus jadi kalau ingin memasukkan mata tinggal pecahan saja, nampaknya begitu. Kemudian yang kedua yaitu untuk menggali kubur ya, menggali kubur ini sebenarnya tidak ada ketentuan harus kaum gitu ya, kaum gitu. Kadang niku nek teng desa nggih kepethuke nanti salah kaprah. Mbah kaum iki berarti nek ana wong meninggal harus nek mayit. Mbok kuwi mayite ilanan, mbok itu kudu di. Padahal haram, bapaknya laki-laki itu menyentuh perempuan. Jadi ingat enggak, Bu? Kalau ada perempuan, seorang perempuan yang meninggal dunia yang bisa memandikan dari kaum laki-laki itu hanya suaminya tok suaminya tok. Mbah kaum itu singkene, ora bener. Dadi ngapunten, mbah kaum rasa ibaratnya ngapunten wong desa ini kadang sok ngarang, sok ngawur. Juga mbah kaum mau suku itu segala macam ini dimandikan oleh mbah. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang bisa memandikan seorang perempuan itu hanya istrinya saja. Bahkan anaknya perempuan yang sudah balik itu tidak boleh dimandikan oleh ayahnya. Jadi kalau umpamanya perempuan sudah balik, kalau mau memandikan dari pihak orang tua harus ibunya. Oh, ya. Ya ampun tinakane lho, Bu. Ya ampun tinakane lho. Oke, ya. Terang kali nak. Oke. Jadi kalau laki-laki perempuan itu kalau yang meninggal perempuan hendaknya dimandikan oleh perempuan. Kalau laki-laki juga nanti dimandikan oleh laki-laki. Kalau ada perempuan yang bisa dimandikan laki-laki itu hanya suaminya saja, bahkan ayahnya pun tidak boleh. Kalau ada seorang laki-laki yang meninggal dunia dan ada perempuan yang akan memandikan itu yang bisa hanyalah istrinya saja. Bahkan ngapunten kalau ayahnya meninggal, ini anak perempuan yang sudah pada balik itu tidak boleh memandikan ayahnya dengan dalil itu untuk apa nih? Penghormatan bakti kepada orang tua yang terakhir itu tidak benar. Oke, jadi posisinya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kecuali seorang ayah atau seorang ibu yang beda nih ngapunten memandikan anaknya tapi yang belum balik, yang masih kecil. Maka seorang ayah boleh memandikan putrinya yang masih kecil karena meninggal dunia, atau seorang ibu memandikan anak laki-lakinya yang masih kecil. Tidak boleh seorang ibu memandikan anaknya yang sudah akil balik, tidak
Dan demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang nanti akan kita bahas di sifatul muslim, yaitu tata cara memandikan jenazah. Jadi satu itu, jadi untuk ketentuan menggali kubur itu maupun tidak harus tahu, siapapun bisa. Karena apa? Pada intinya ketika ada orang meninggal dunia itu adalah ladang pahala bagi siapa saja yang masih hidup. Orang melayat, orang mensolatkan, mengkafani, memandikan, begitu sampai menguburkan, termasuk yang menggali yang lain itu adalah amal soleh bagi mereka. Sehingga kalau dengan kami Pak Bu, dan jenengan itu pas kaya, kami nyemplung nyamplung Pak Bu. Nopo pahalnya jenengan sekali. Minimal dengan nyolatkan, termasuk ibu-ibu kan haram loh. Jarang melihat ibu-ibu itu menyolatkan di orang yang meninggal dunia. Ya karena mengobrolan ngobrol babibu kira-kira 20 menit boleh. Jenengan boten nggawa apa-apa, boten betul pahala. Padahal minimal kalau jenengan itu nyolatkan, mau bapak-bapak mau ibu-ibu nyolatkan jenazah tadi, jenengan bawa pahala sak gunung. Segunung minimal gunung Uhud itu kata Rasulullah. Minimal gunung Uhud. Bisa untuk gunung Merbabu, bisa untuk gunung Merapi. Jangan ngambil pahala puji di kaya Allah. Memang nyolatkan aja. Nanti orang menit. Pahala sebesar itu. Mila bapak ibu, nih ibu-ibu mau niki kok kaya ora umumé ngene, ibu-ibu kok nyolati jenazah boleh konco. Ini boleh konco kan selan beanan. Ibu nyolati jenazah sepulan yo diberkenankan. Itu yang kedua. Jadi posisinya ngapunten bakau ini tidak harus cawe-cawe dalam segala hal, apalagi ngapunten sampai mengkafani perempuan wis bener. Belas termasuk ngapunten ini biasanya ngapunten jenazah perempuan kan orang yang burung ya orang sih lemu waktu. Memang ini diantaranya juga tidak diperkenankan. Bapak-bapak itu sing wajib bapak-bapak itu diotong karo bapak enggak. Tetap ibu-ibu meskipun butuh banyak orang. Sekarang muni wong wedok iki kira-kira lho. 80 90 kilo. Dingane sing tekol-tekol yang biasane macul niku aku. Sangkake wong 6 ngoten niku telu-telu insyaallah kebotong Pak Bu jenengan gendongi 50 kilo kuat jenengan bolong mayat 100 kilo mamane nggih wong 6 tetep insyaallah Bu kuat. Berarti nek 100 korona iki untuk yo orang itu mendapatkan beban 20 kilo lah, umpamanya 15 kilo lah, begitu ya. Jadi posisinya kemarin ada juga sama di jamaah sana Ngargosan itu ada ibu-ibu yang meninggal jamaah juga rada kuat. Pak Heri, niku kasih nama bantu ngangkat jenazah ngawur wong ibu-ibu kok. Gimana niku sing sadari iso diawali diopo ngoten nggih. Dadi maksudnya Pak nggih. Jadi nanti di pengurusan jenazah ini biasanya kaifiahnya itu masih murat-marit Pak Bu, masih campur baur antara laki-laki dan perempuan. Karena artinya nggih saka zamane zaman biyen dengan saiki yo adate ngono kuwi. Bahkan ada yang bangga malah wong lanang Pak Bu, aku sebut kae kok. Wis sebut kae maksudnya apa? Ikut memandikan. Nggih. Nah, nanti akan kita bahas di sifatul muslim untuk penguburan bahasanya gitu, memakamkan lah insyaallah nanti juga akan kita bahas sampai sana. Ampun udah selesai gitu, mungkin alon-alon lagi, insyaallah akan sampai pada waktunya. Terus kemudian untuk masalah piutang nih, piutang itu kan kalau kita hutang 1 juta di tahun 90-an dengan 1 juta di tahun 2023 itu kan nilainya berbeda. Maka ketika hutang umpamanya 1.000 atau 1 juta di tahun sekian, umpamanya ngapunten dengan hutang 10.000 di tahun 90, orang bayar sampai tahun 2023. Maka hendaknya dikonversikan nilai di tahun itu dengan nilai di tahun sekarang. Nah, jadi posisinya buatan ngapunten, buatan niki, buatan jurah. Dulu aku tahu dulu kan orang jalan semua orang gede pokoknya tahun 90 pokoknya dengan sangu jajan gawe anak-anak ini paling di sangu selawi namanya gitu selawi kilo orang duit yang sangat yang banyak. Maka perlu
dikonversikan. Bagaimana cara mengkonversikan? Ya kira-kira ki barang 2000 pada zaman 90 ki wis entuk wedhus loro umpamane. Asal niki yo gitu mbelek wae kurang mungkin 2000. Jadi posisinya dikonversikan kalau memang 2000 pada saat itu iso gitu wedhus siji umpamane, maka seharga yang sama kira-kira di tahun 2023 itu seharga apa? Dia bisa untuk membeli kambing satu. Yo kira-kira sepodo lah wong biyen itu dapat tidak gitu. Apa orang biyen nilai apa saiki dibalik kan jembe. Gitu. Jadi posisinya ini adalah di antara ngapunten baik mau zakat maupun piutang itu sama. Allah a'lam. Jadi baru dikonversi. Untuk seutang tahun begini apa Bu? Ada nggih? Dikonversikan. Kira-kira nilainya itu sama. Nek kira-kira ngertos ini maka ahlinya adalah ahli keuangan. Kayak kita mengira-ngira. Nggih. Ngoten nek malih. Lanjut dulu nggih Pak Bu nggih. Sekedar malih nggih, bon setengah sumo. Lanjut nggih menika bab selanjutnya nggih menika istihbabud du'a wal istirja'i 'indal maut. Ketika ada kematian, ketika ada orang meninggal, kerabat saudara itu dianjurkan untuk istirja. Istirja itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Maka mengembalikan segalanya yang kita punyai itu dikembalikan lagi kepada Allah. Ibaratnya hak meminjam kita itu mungkin hak meminjam badan kita saat ini itu sudah usai. Casingnya sudah selesai, makanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Bapak Dinasami punya sesuatu, termasuk momennya ada kerabat, ada keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, ada cucu, ketika diminta kembali untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalikan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibu musibah fayaqul," tidaklah seorang hamba itu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minimal seperti itu, illa kecuali ajarahu Allah taala fi musibah. Kecuali Allah akan memberikan pahala atas musibah yang menimpanya. Wa ahlafa lahu khairan minhu, dan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik darinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya anjuran kepada kita semua ketika mendapatkan musibah. Baik musibah itu kehilangan seseorang atau musibah yang lainnya. Termasuk ketika Rasulullah SAW itu ketika masih gesang, masih hidup, lampunya padam, berarti yang setir mati. Rasulullah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Setiap hal yang mengecewakan hati seorang hamba, termasuk padamnya lampu, itu juga diantara musibah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mungkin 2-3 hari ini kita kembali ke fase masa zaman dahulu, gitu. Momennya ngapunten wis ora ono genset, ora ono lampu, HP mati kabeh momennya itu. Maka kita kembali ke fase tersebut. Dan fase-fase ketika kalau panjenengan sana mungkin di alam berzah, ketika dalam kegelapan, gitu, belum mendapatkan penerangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sendirian nanti di alam berzah, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak-anak, tidak ada keluarga yang menemani, hanya kita sendiri. Mungkin dengan amal kita, baik amal kita buruk yang nanti wujudnya menjadi makhluk yang mengerikan, atau amal kita yang lebih banyak yang soleh sehingga menjadi peneman kita di alam barzah dengan rupawan lah yang bagus, ganteng, cantik gitu ya.
orang Jawa itu sing lanang itu amal rezeki itu sekali. Jadi sesuai dengan kita. Mungkin dan amalnya itu cuma jelmaan dari amal soleh atau amal buruk kita nanti di alam barzah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dasar yang lainnya Al-Quran menyebutkan dalam Al-Baqarah ayat 155 sangat itulah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman alladzina idza asabatuhum musibah, dan orang-orang yang apabila Allah berikan musibah kepada mereka qalu, mereka seraya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan ucapan istirja ini ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Maka orang-orang seperti ini yang betul-betul sadar dirinya bahwa semua titipan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah alaihim sholawatu min rabbihim, mendapat keberkahan dari Allah wa rahmah, dan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu kan mendapatkan petunjuk ketika hidup di dunia. Di posisinya mengikhlaskan, tidak meratapi, tidak menjerit-jerit, begitu ya. Dari posisinya dia meskipun sedih, menangis, tapi dia mengucapkan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul bahwa kepunyaan kita, milik kita di dunia ini sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya Allah itu menguji sesuatu yang sangat berarti. Kenapa? Milik kita itu yang biasanya kita lihat, yang biasanya kita rasakan, yang biasanya kita pegang, yang biasanya kita tertawa dengannya, itu seketika tidak ada begitu saja. Ini umpamanya dengan punya ternak, langenan atau burung segala macam, ini tiba-tiba tidak ada. Kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang barang-barang imanan. Apalagi juga maksudnya kerabat keluarga kita tentu lebih dahsyat ya. Ketika itu memukul diri kita ini ibaratnya iso mati rasa. Jangankan meninggal dunia, wong kadang itu anak cucu kita itu sakit panas sampai seperti itu, kita yang sebagai yang merasakan sebagai orang tua mungkin atau sebagai seorang kakek, nenek, itu kan seperti kita mati rasa. Andai bisa penyakitnya biar ayah yang menggantikan, biar kakek yang menggantikan, sampai seperti itunya. Karena apa? Melihat buah hati kita itu sedang kesakitan. Maka Bapak Anjina Sami ini yang menjadikan satu di antara ketabahan seorang mukmin itu mengembalikan istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kalau Anjina Sami itu kita diberikan umur panjang, kita sebagai orang tua yang nanti hendaknya anak-anak yang menguburkan diri kita, bukan kita yang menguburkan anak-anak. Tapi ketentuan Allah itu tidak ada yang pernah tahu ya, bisa jadi diambil di usia sebelum 60 tahun atau bisa jadi diberikan umur panjang sampai melebihi umur 80 tahun. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara anjuran dalam syariat ini, ketika kita mendapatkan musibah apapun yang membuat hati kita itu kecewa, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kalau tidak mengucapkan hal ini? Bisa jadi musibah yang menimpa seorang hamba tidak sedikit pun tidak ada pahala bagi baginya. Gitu lah. Pahala apa? Bisa mendapatkan surga. Makanya di hadis-hadis yang disampaikan oleh Pak Prapto, ketika ada seorang anak yang meninggal dunia, kalau ada 3 orang anak atau 2 orang anak yang meninggal dunia, sebelum apa? Sebelum dia balik, artinya masih suci, belum melakukan dosa, maka akan menjadi penghalang kedua orang tuanya dari api neraka. Dalam arti insya Allah akan diberikan surga nanti di akhirat kelak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk musibah ketika diikuti dengan rasa sabar, maka akan menjadi pahala yang luar biasa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut malih seperti mana nggih? Nggih.
Salajengipun istihbabul i'lami qarabatihi wa ashabihi bi mautih. Apabila ada orang sudah meninggal dunia, sudah betul-betul fix dia meninggal dunia, maka sunnah selanjutnya, anjuran selanjutnya adalah mengumumkan kematiannya, diberitahukan kepada orang lain. Kalau di zaman Rasulullah itu mengumumkan, biasanya Rasulullah yang mengumumkan orang sudah meninggal dunia. Nah, tadi para sahabat baru duduk itu lah mau kata gitu. Terus diomongkan, oh sudah meninggal dunia. Kalau sekarang sudah alhamdulillah lebih efektif mungkin ya, menggunakan uang gitu, dari masjid-masjid atau melalui saluran media sosial mungkin lebih cepat, sehingga yang meninggal itu di sini seketika nanti yang di Sedayu, yang di Ngagung, Gerbol sampai seluruh kecamatan bahkan kabupaten itu seketika langsung tahu begitu. Kalau zaman dulu atau mungkin jenengan dulu pas hidup di masa-masa belum ada teknologi seperti HP kan baru kemarin lah ada, belum ada tua gitu. Sekarang kan posisinya ada meninggal di sini, maunya di Sinogo, katakan ada orang meninggal di Sinogo, entah nanti itu tersebar sampai mana ngapunten di pojok ngalian sana, entah berapa, butuh waktu berjam-jam mungkin. Atau yang dari sini sampai ke pojok Sedayung Bayu Asin mungkin butuh waktu yang lama. Atau bahkan mungkin orang tuanya meninggal, anaknya yang di sana itu entah bagaimana cara memberi tahu. Umpamanya ngapunten, kalau yang meninggal dari sini belum ada telepon segala macam, harus melalui kiriman surat aja lewat pos ya. Posisinya orang tuanya sudah meninggal dunia hari ini, anaknya yang di Jakarta baru tahu 3 hari setelah itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah di antara sunnahnya itu untuk memberitahukan kepada sahabat, kerabat, keluarga atas meninggalnya seseorang. Istahadal ulama wa ilamu ahlul mayyit wa qarabatihi wa asdiqaihi wa ahlus salati bi mautihi. Maka dianjurkan, para ulama menganjurkan untuk memberitahu keluarga si mayit, kerabatnya, saudaranya, sahabatnya, dan yang lainnya atas meninggalnya si fulan atau orang tertentu yang sudah meninggal dunia, liyakuna lahum ajrul musyarakati fi tajhizi. Dengan apa? Untuk apa? Apakah hanya untuk pengetahuan umum? Si fulan harus meninggal dunia. Tidak, tapi tujuannya agar kita yang meninggal, yang mengetahui atas meninggalnya seseorang itu bisa meraup musyarakah fi tajhizi, mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan pemakamannya, baik dari segi siapa yang diamanai untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan, kita melayat, itu kan kita juga mendapatkan pahala dari sisi tersebut. Jadi posisinya itu ketika ada orang meninggal dunia itu adalah di antara lahan kita untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala untuk apa? Sahur kita nanti di akhirat. Sebagaimana riwayat dari jamaah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam na'adin nasi, mengumumkan kepada banyak orang, an-Najasyi fi yaumil ladzi mata fihi raja Najasyi, yang waktu itu meninggal dunia. Rasulullah yang mengumumkan kepada banyak orang. Wa kharaja bihi ilal musalla, lalu kemudian setelah dimandikan, dikafani, lalu kemudian Rasulullah bareng-bareng dengan para sahabat menyolatkan raja Najasyi tersebut. Fasofa ashabuhu, maka kemudian para sahabat berada bersop-sop di belakang Rasulullah. Wa kabara alaihi arba'an, seraya menyolatkan dengan takbir sebanyak 4 kali. Riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam na'az Zaidan wa Ja'faran wa Ibnu Rawahah. Nabi juga mengumumkan atas kematian Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah. Qabla ayyatihi mukhabarahum, qala Tirmidzi la ba'sa bi ayya'lama ar-rajulu qarabatahu wa ikhwanuhu bi mauti syakhsin. Maka hukumnya sah-sah saja ketika mengumumkan orang lain ada yang meninggal, kita mengumumkan untuk agar disebar luas. Nah,
termasuk ngapunten orang lampuy mati itu boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau ada saudara, ada teman yang mungkin agamanya non Islam begitu juga boleh kita mengucapkan kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kemudian diumumkan agar apa, kita mendapatkan pahala dari ikut serta dalam hal pemakamannya. Dan jenengan itu menyulatkan mendapatkan satu kira, satu gunung pahala. Kalau jenengan nanti sampai mengiringinya, ngantarnya sampai selesai pemakamannya, jenengan akan mendapatkan 2 kira atau 2 pahala gunung. Merapi nomor 20 dengan saat ini pahala gunung. Oh, jadi ini pahala. Memang beda, jadi maksudnya lewat sholat geret Merapi nomor 20. Ini posisi aku untuk ini. Ya yang paling gampang ya niku lah gunung nopo niku tumbuh-tumbuh wae iki pahala itu dari apa? Dari mempersiapkan, yaitu nopo nggih berarti nyolatkan dan mengantarkan jenazah ke dia. Nah, kami tidak ada pertanyaan? Ceton nggih, Mbak Bu. Ceton niku udah dipraktekin nggih, jadi ibu nggih, bapak-bapak nggih, jadi posisi kalau mau melayat begitu berwudu dari rumah sampai tempat lokasi ikut menyolatkan, seperti mana nggih, insyaallah. Lalu yang kemudian bab selanjutnya menika al-buka'u 'alal mayyit, hukum menangisi jenazah, menangisi mayit, orang yang meninggal dunia. Ajma'al ulama 'ala anna yajuzul buka'u 'alal mayyit. Ulama sepakat bahwa boleh-boleh saja menangis atas meninggalnya seseorang. Idza qala min sharahi wan nauhi, selama tangisan itu tidak menimbulkan jeritan dan ratapan. Aduh kaya mati to Pak, kayak jagungnya orang panen kok masalah mati. Iki jur piye Pak, nek mati iki sarapnya utang-utang iki sapa Pak? Nah, itu maksudnya itu yang tidak diperkenankan. Tidak boleh. Ibaratnya itu sampai gerung-gerung, sampai ngomong sesuatu ibaratnya meratapi ngopo Pak itu sambil kita gawe itu malah mati. Jadi maksudnya tidak boleh. Ini biasanya ngapain ibu-ibu, ibu jarang mau lanangnya lebih ngoten niku. Ibaratnya nangis yo wis nangis ngoten niku ya sedih biasanya ngoten niku lebare iki sesuk nangis. Sesuk wis beres, sesuk wis ngarep ngomong gitu ya. Minimal ya 3 dinten atau 7 dinten ngoten nggih. Tapi ibu-ibu ini biasanya yang tidak terkendali. Kita waktu ngerti ada orang meninggal biasanya histeris kan. Ibu. Alah. Wong itu kamu semapu ngoten niku nggih. Nek kepore pradawi ini dan apa niku pas keibatan kan luar dari dalam ada nangis luar biasa. Aduh. Nah, kenapa tidak boleh seperti itu? Kenapa tidak boleh merata? Nangis itu boleh. Dalam arti menangis itu lah, Bu. Air mata bercucuran terus-menerus. Terus sangat sedih, hati sangat sedih. Tetapi perkataannya itu tidak menimbulkan tatapan dan teriakan. Kalau teriakannya, ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah hamba kesabaran. Ya Allah, berilah kami ketabahan. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai meratap yang tidak pada umumnya, gitu. Nah seperti ini disampaikan dalam sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yu'adzabu bi dam'il 'aini wa la bi huznil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak mengazab, tidak menyiksa mayit itu, orang yang sudah meninggal itu karena tetesan air mata, karena tangisan seseorang, wala bi husnil qalbi, dan tidak pula karena sedihnya seseorang atas meninggalnya orang yang dikasihi, orang yang dicintainya. Walakin yu'adzab bihadza wa yarhamu wa asyara ilaihi bi lisan. Tapi Allah akan menyiksa seorang hamba yang sudah meninggal dunia itu karena apa? Karena yang masih hidup meratapi, yaitu mengucapkan apa? Nabi itu mengisyaratkan atas lisannya. Lisan tidak terjaga ketika ada yang meninggal dunia. Maka nanti dikebak kita wonten ala karena apa? Kerabatnya tidak
tidak yang gegoro lisan itu Pak, gegoro ratapan dan jepitan dari pihak keluarganya yang masih hidup. Dengan harus surat, tidak boleh dipukul, diberikan ketabahan sana. Jadi kalau ada yang meninggal curi-curi seperti itu, nanti yang kasihan adalah yang meninggal dunia. Situlah yang sudah menjadi jenazah, menjadi mayit ini yang akan menjadi ngapunten ulang-ulangan nanti di alam barzah, sehingga diberikan kesabaran, ketenangan. Ibaratnya umpamanya ibu-ibu yang saking kagetnya kemudian dia pingsan malah sampai dia kemudian tidak sadarkan diri, maka daripada dia harus teriak-teriak menjerit-jerit yang tidak ini akan menjadikan satu siksa bagi mayit tadi itu nanti di alam barzah. Makanya Rasulullah SAW menguatkan dalam hadis yang lain, maniha alaihi fa innahu yu'adzab bimaniha alaihi. Barang siapa yang meratap, berteriak-teriak atas meninggalnya seseorang, maka orang tadi yang meninggal tadi akan disiksa bimaniha alaihi. Karena apa? Karena sebab orang-orang yang masih hidup menjerit dan meratapi mayit tersebut. Jadi ini ada di antara tekanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Bapak Ibu, siapapun dari kerabat kita, zuriat kita, hari taulan kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah berikan kenikmatan alam kubur, diberikan jembarnya, luasnya alam kubur, diberikan nikmat kubur, dan semoga Allah menghindarkan kerabat zuriat kita dari siksa kubur. Karena apa? Kalau mereka yang sudah meninggal lalu kemudian mendapatkan nikmat kubur, maka Rasulullah SAW itu mengabarkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna a'malukum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amalan-amalan kalian yang masih hidup itu tu'radu ala aqaribikum, akan dilaporkan, akan diserahkan, ditampakkan kepada siapa? Kepada kerabat kalian, wa asyairikum, dan kepada keluarga kalian minal amwat yang sudah meninggal dunia. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, catatannya ketika meninggal dunia ini dia mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Maka setiap kita yang masih hidup dari kerabatnya, dekatnya, itu ketika kita beramal soleh itu akan dinampakkan kepada orang yang masih, malaikat akan menampakkan amal kita yang masih hidup itu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Makanya kenapa seorang anak kalau mendoakan ampunan kepada kedua orang tuanya itu langsung sampai. Anakmu mau berdoa kepada Allah agar engkau diampuni dari dosa-dosanya, maka itu akan langsung sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Catatannya adalah kerabat dekatnya. Makanya yang jenengan iku ana acara ngapunten untuk niki umpamane ada nanti biasanya nggih wonten haul nggih, wonten mungkin ada yang bahasane tahlilan begitu ya. Ada yang mungkin ya ibaratnya ngapunten upacara pasca kematian begitu ya. Harusnya yang mendoakan adalah anaknya, kerabatnya. Bakal murah sapa-sapa jenengan wakilkan kepada bakal diamini karo jamaah. Padahal apa sebenarnya yang paling mustajab adalah doa. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa sangat simpel tapi ini akan untuk dahsyat nanti kepada orang yang sudah meninggal di alam kubur. Oh jadi lagi wong sing berjumo ngomonglah warhamwa bi wa nusulau. Anake kok ngono ge mudhek wedang, ge nunggu lubang. Boleh malah janjanya apa? Harusnya anak-anaknya ini mendoakan ngapunten umpamanya bapak ibunya yang meninggal, malah sibuk nang tawon nang dapur nggowo kasih. Jadi ini biasanya yang kebalik itu masih itu. Harusnya apa? Orang yang sudah meninggal dunia ini paling dahsyat mendapatkan apa? Amalan solid dari keluarga kerabat. Nah itu kan yang terjadi Bapak Ibu. Sehingga kalau kanjeng sami ngapunten niki enten
keluarga kita, ada yang sudah meninggal dunia gitu ya, titipkan doa selepas sholat. Mungkin satu bahasa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Karena apa? Yang diinginkan orang yang sudah meninggal cuma satu, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintakan ampunan kepada Allah atas dosa yang pernah dilakukan. Semoga apa? Allah mengampuni si fulan yang sudah di alam barzah berkat apa? Doa kita yang masih hidup. Ya. Nanti Babu, ada balik pertanyaan? Sekarang dia insya Allah dia insya Allah mungkin saat diambil ibroh, saat diamalkan kalau panjenengan kami mungkin yang belum sudah tidak ada orang tua kita mungkin meninggal dunia sejak dulu, tetap titipkan doa kepada mereka di sela sujud kita, di sela doa-doa kita, sisipkan nama-nama mereka. Semoga Allah memberikan rahmat, maghfirah di alam barzah, dan setiap amalan kita itu akan ditampakkan kepada mereka, baik buruknya. Kalau amalan kita itu baik, maka Allah yang ada di alam barzah itu akan merasa senang, istabsyarubi, akan merasa senang, bahagia. Tetapi kalau berbeda, ternyata amalan kita itu bermaksiat, mereka yang ada di alam barzah yang mendapatkan nikmat melihat kita itu bermaksiat kepada Allah, itu mereka mengucapkan doa, Allahumma la tumidhum hatta tahdiyahum kama hadaita. Ya Allah, jangan engkau wafatkan mereka dalam keadaan bermaksiat kepadamu seperti itu. Berikanlah ia hidayah, setelah mendapatkan hidayah wafatkan sebagaimana kami dulu ketika meninggal dunia. Kalau panjenengan kami saling kirim doa maghfirah kepada kerabat dan desa orang yang sudah meninggal dunia. Selesaikan setiap doa bagi kita semoga menjadi amal soleh kita dan menjadi peringan, menjadi kabar gembira bagi mereka yang sudah berada di alam barzah. Pilih matur mawon, amin kula matur wonten ing wekdal punika kirang langkung nyuwun aku minta apunten. Monggo kita tutupkan di wawasan tunggu kaulo. Ala nabiyyina litaqabbalallahu ya subhanal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Moga majelis ilmu dan yang dalam punika kita tutupkan di bawah alhamdulillah syukur wa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.